Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sahabat sekalian, sahabat Dinten yang berbahagia, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bersilaturahim, mudah-mudahan penuh dengan rasa syukur, penuh kesabaran, penuh dengan keinginan untuk senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa diri berbuat salah dan dosa dan kita menginginkan menjadi manusia-manusia yang ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya serta mencontoh perilaku akhlakul kalimah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita berislah bersilaturahim dengan sesama dengan harapan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan beramal soleh dan kita berharap diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat-sahabat Jinten yang berbahagia, pagi hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat berdiskusi, berbincang tentang sesuatu yang boleh jadi sudah dilaksanakan oleh sahabat sekalian atau mungkin belum dan masih dalam proses perencanaan untuk yang namanya melaksanakan rihlah haji atau perjalanan haji. Bagi yang sudah tentunya tidak ada salahnya kita mereview kembali apa yang sudah kita lakukan, apakah haji kita yang sudah kita lakukan sudah berdasarkan ilmu, sehingga amalan yang kita lakukan benar-benar punya makna dalam kehidupan, dan apakah kita ilmu yang kita manfaatkan untuk beramal ini sudah cukup ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, dan apakah amalan kita ini juga sudah merasa sempurna hajinya pada saat kita menjalankan ibadah haji. Tentunya masing-masing kita, masing-masing individu berbeda-beda dalam pemahamannya. Ada yang karena diwajibkannya sekali, maka cukuplah untuk sekali saja dan sudah merasa sempurna. Itu yang kemungkinan akan menjadikan bahaya. Karena kalau salah-salah merasa diri sempurna, merasa diri sudah selesai, itu akan menimbulkan syahwat iblis yang merasa diri bahwa diri ini sudah cukup, tidak butuh yang lain, tidak butuh saran, tidak butuh juga berinteraksi, sehingga dia akan menimbulkan takabur, rasa sombong. Tapi boleh jadi diri kita ini termasuk orang yang merasa, ya Allah ketika haji waktu itu ya belum sempurna keilmuannya, apalagi amalnya gitu ya. Maka dalam diri ini akan selalu berhasrat, berniat ya untuk
menambah ilmunya, untuk mampu menambah warna dari ilmu yang kita miliki dengan predikat yang sudah melaksanakan haji tersebut. Bahkan tidak sedikit yang bergetar kolbunya lagi untuk sesegera mungkin ingin berangkat lagi ke Tanah Suci, ingin menyempurnakan apa yang sudah dilalui ketika kita menunaikan ibadah haji sebelumnya. Namun ada juga yang bisa jadi orang tersebut ya, termasuk yang sudahlah sekali kapok nggak ke sana lagi. Naudzubillah, mudah-mudahan nggak ada yang begitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang keempatnya mungkin kategorinya adalah orang yang sudah melaksanakan tapi dia tidak peduli, tapi dia juga ingin ke sana sekedar untuk membuktikan bahwa dirinya itu masih mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi empat kategori atau empat kelompok kecenderungan diri-diri manusia ketika berhaji adalah pertama yang sudah merasa sempurna ya, utuh, sehingga dia merasa sudah selesai, dan ini yang khawatir menimbulkan kesombongan. Ada juga yang merasa serba tidak bisa, serba tidak punya ilmu, serba tidak beramal, sehingga merasa belum sempurna. Mudah-mudahan ini menimbulkan semangat untuk terus belajar. Karena kalau semangat untuk terus belajar, maka berarti itu adalah hal positif, pengakuan diri terhadap diri yang merasa kurang, merasa diri belum sempurna, merasa diri beramalnya belum tuntas atau belum paripurna. Tapi kalau berangkatnya lagi ke sana, inginnya ke sana itu karena ingin disebut haji berkali-kali, maka naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak termasuk di antara kita yang kelompok ria. Atau ada orang yang kapok tidak mau ke sana lagi karena suatu peristiwa. Naudzubillah. Jadi itu semua ternyata ada dalam diri kita, ada kecenderungan dalam diri kita, baik secara utuh prosesi ibadahnya ataupun hanya dalam ibadah-ibadah tertentu. Bisa jadi dia merasa sempurna ketika tawafnya, tetapi ketika sa'inya dia merasa ada kekeliruan. Ataupun sebaliknya, ketika dalam perjalanan Mina dari Mina menuju tempat Jumroh Aqobah, umpamanya ya, sempat melanggar beberapa hal, meskipun tidak sampai menimbulkan dam, tapi itu menimbulkan dalam diri ini perasaan kejiwaan yang merasa bahwa dia sudah melalaikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Masya Allah, tabarakallah, dengan pengakuan-pengakuan diri ini, maka kita akan menggunakan kesempatan ini untuk bercermin terhadap sebuah tulisan dari Rahasia Menuju Haji yang Mabrur, ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ad-Dabisi ya. Syekh Dr. Muhammad Ad-Dabisi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, dengan judul Rihlah Al-Hajj, rihlah alias perjalanan haji, dan di sini disebutkan rahasia menuju haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji semuanya dalam keadaan mabrur, dan yang belum, niatkanlah untuk melaksanakan ibadah haji agar mendapat kemabruran. Yang akan saya sampaikan di sini adalah beberapa hal tentang adab ya, adab atau etika ya, atau etiket dalam melaksanakan perjalanan ibadah haji. Kenapa kita perlu memahaminya? Karena bisa jadi pada saat kita melaksanakannya ada yang belum memahami tentang adab-adab ini. Atau bisa jadi kita sudah tahu pada saat itu, tetapi ternyata adab itu tidak terbawa sampai dengan sekarang. Sehingga kita merasanya mungkin serba kekurangan ataupun mungkin serba tidak sempurna. Maka mari kita sama-sama. Di sini ada dibahas ada 18 adab dalam gambaran perjalanan ibadah haji. Yang pertama adalah adab perjalanan safar itu sendiri. Safar artinya berangkat meninggalkan rumah ya. Bahwa ada adab, ada yang harus dilakukan, ada yang harus diikuti, ada tata tertib, sehingga semuanya menjadi tertib, semuanya menjadi dalam keadaan penuh keberkahan. Adab pertama yaitu berkonsultasi atau mencari peluang untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan cerita dari pengalaman orang-orang, kemudian termasuk di dalamnya menata diri dari mulai istikharah, berwudu kita, sholat kita, kemudian sholat-sholat yang pendukungnya ya. Kemudian ketika kita melaksanakan perjalanan ini, di adab pertama tentunya setelah berkonsultasi kita kemudian melaksanakan istikharah ya,
memastikan kapan kita harus berangkat, dengan cara apa kita berangkat. Kemudian kita melaksanakan upaya-upaya mendapatkan petunjuk, baik secara konsultasi, secara kemanusiaan, dengan orang-orang yang alim ulama, dengan orang-orang yang punya pengetahuan cerdik pandai, yang bisa jadi akan menambah kekuatan dari kemampuan keilmuan kita. Jadi yang pertama berkonsultasi, banyak bertanya. Ya, di dalamnya termasuk di dalamnya bagaimana bertanya kepada Allah, berkonsultasi kepada Allah dengan cara istikharah. Ya, bagaimana prakteknya, kapan harus berangkatnya, ikut yang mana. Kalau dari Indonesia kan, apakah ikut gelombang pertama yang langsung yang menuju ke Madinah dulu, nanti ngambil mikot di Bir Ali, di Julhulaifah, baru ke Mekah, atau ngambil yang kedua, ya gelombang kedua. Itu adalah pilihan, ya. Dan kita dimungkinkan untuk memilih itu, ya. Kita beristikharah lah, gitu ya. Tentunya ketika kita melaksanakan istikharah ini dalam keadaan yang suci, kemudian kita juga sholat, kemudian kita akan diri hanya kepada Allah, memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kedua adalah mensucikan diri bertobat. Ya, setelahnya kita banyak konsultasi tentang keilmuannya, maka segera bertobat kepada Allah untuk karena kita akan menghadap kepada yang maha suci di tempat yang suci, maka kita juga harus dalam keadaan suci lahir dan suci batin. Begitu begitu juga dengan praktek dalam kehidupan kita, bertobat ini dalam artian kepada Allah, dan tentunya harus kita melaksanakan perbaikan diri dengan islah dengan sesama. Ya, di dalamnya termasuk adab ketiga, yaitu membayar hutang, melunasi hutang-hutang. Jangan sampai ketika berangkat haji masih banyak permasalahan yang ketika kita sedang berangkat mungkin akan menjadi sesuatu yang akan mengganjal dari keberangkatan kita. Dengan tanah suci, di telepon-telepon, di kolektor, ya, di telepon-telepon para penagih utang dan seterusnya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak termasuk yang seperti itu, ya. Amin. Kemudian ada yang keempat, yaitu ridho dari orang tuanya, memperoleh izin restu ridho dari orang tuanya. Kalau masih ada, kalau belum ada tentu kita menziarahi dulu orang tua kita untuk kita persiapan menuju ke tanah suci. Karena biar bagaimanapun orang tua adalah orang posisi ketiga setelahnya menghambakan diri beribadah kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi betapa pentingnya ridho dan keikhlasan dari orang tua untuk melepas kepergian kita, menunaikan ibadah, menghadap Allah, mengikuti contoh Rasulullah, tapi bawang kepada ibu bapak, itu artinya ada sesuatu yang tidak sempurna. Kemudian ada yang kelima, yaitu uh, mengecek atau memposisikan diri dari kehalalan yang kita akan pakai untuk menjalankan ibadah haji itu. Ya, halal dari sisi nafkahnya, artinya dari sisi yang akan dipakainya, dan halal dari sisi biaya yang dimanfaatkannya. Tentunya dalam hal ini tidak mesti hasil jerih payah sendiri, bisa jadi diongkosi orang, bisa jadi mendapat penghargaan, bisa jadi mungkin ada seseorang yang sangat baik memberikan hadiah, atau mungkin dari kesempatan mendapatkan door prize dari sebuah acara umpamanya, atau sebuah prestasi yang menggembirakan yang memungkinkan kita mendapatkan hadiah tiket untuk menunaikan ibadah haji. Jadi adab kelima itu yaitu nafkah dan biayanya harus dipastikan halal dan baik, terhindar dari yang haram dan yang subhat. Kemudian adab yang keenam adalah sodakoh dan infak. Ini biasakan, ya, jangan sampai kita itu merupakan yang terbaik yang akan menjadi bekal ketika sudah di alam barzah. Bersedekah, bersedekah jariahlah sebelum menunaikan ibadah haji. Ataupun yang sudah menunaikan ibadah haji saat ini, banyak-banyaklah bersedekah sehingga kita akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ada yang ketujuh, hindari perselisihan, permusuhan, dan percekcokan sekuat-kuatnya. Jangan sampai menimbulkan pertengkaran, ya. Karena itu akan menjadikan gangguan kejiwaan kita ketika kita mau menunaikan ibadah haji, tapi masih punya perseteruan, masih punya pertengkaran, masih punya percekcokan. Dan kemungkinan lainnya yang akan menimbulkan ketidaktenangan dalam jiwa kita. Kemudian adab ke-8 adalah dia tidak berpatungan dalam biaya ibadah haji. Artinya ibadah haji itu benar-benar biaya yang
berpatungan ini arisan mungkin ya, bukan dari hasil arisan, karena akan menimbulkan beban ya, beban berikutnya ketika kita pulang dari tanah air, dari ke tanah air ya, dari tanah suci itu akan punya beban berikutnya. Jadi patungan atau arisan untuk menunaikan ibadah haji termasuk yang kalau dimungkinkan dianjurkan untuk dihindari ya. Artinya apa? Peluang yang lebih baik tentunya ada ya bagi diri-diri kita masing-masing. Kemudian ada yang kesembilan adalah mempelajari tata cara ibadahnya, manasikulnya. Benar-benar siapkan diri untuk melaksanakan secara tertib, secara sempurna tiap rukun, tiap wajibnya, tiap sunnahnya dan juga larangan-larangannya. Jangan sampai kelewat karena kemungkinannya kita akan mendapatkan kesempurnaan kalau seandainya kita punya ilmu yang cukup dalam hal tata caranya atau dalam hal manasikul hajnya. Kemudian ada yang ke-10 yaitu mencari teman. Nah, ini penting ya, karena ke sana itu adalah kita bersafari dan kita juga di sana itu banyak manusia yang lain, maka usahakan banyak punya teman, bermitra ya dengan siapa. Nah, kalau apalagi kalau perempuan mungkin harus bersama mahramnya karena akan terjadi sesuatu yang mungkin banyak interaksi satu dengan yang lain di tengah keramaian manusia di uh, Tanah Suci Mekah dan Tanah Suci Madinah. Kemudian ada yang ke-11 adalah menjauhi harta perdagangan. Ya, artinya apa? Kalau bisa disapih dulu yang namanya dagang gitu. Kalau kira-kira sebulan sebelumnya itu sudah merapihkan dulu, diberikan kepada kader atau kepada anak buah kita ya untuk dikelola. Jangan sampai kita sudah menunaikan ibadah tetapi di sana disibukkan ya. Disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang menjadikan diri kita menjadi tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak khusyuk dalam menjalankan syariat ibadahnya. Kemudian ada ke-12 yaitu berangkat haji. Ya, berangkat haji itu ketika safar dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, sholat safar ya. Dan tentunya ada ke-13-nya adalah berpamitan dengan semua sanak famili agar mereka tidak kehilangan, mereka tidak mempertanyakan gerangan ada di mana saudara kita itu ternyata menunaikan ibadah haji. Bukan ria ini ya, tapi merupakan sebuah adab, sebuah etika. Jadi kita berpamitan ya. Kemudian berikutnya adalah di dalam perjalanan itu selalu kita penuh harap berdoa. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami dan jangan berikan kesulitan. Artinya apa? Kita percaya penuh bahwa Allah akan memberikan segalanya, akan Allah memberikan rahmatnya, berkahnya selama kita dalam perjalanan. Kemudian ada yang ke-15-nya itu berdoa ketika berada di kendaraan. Jadi ketika berangkat dari rumah, kemudian naik kendaraan juga dimulai dengan doa-doa. Dan tentunya ini Bapak Ibu pasti insya Allah sudah banyak koleksinya, hafalan-hafalan doanya, tinggal dipraktekkan. Ya, bagaimana mempraktekannya ya bisa langsung diri sendiri masing-masing atau secara bersama-sama. Biasanya kalau dari kita ada kelompok bimbingan, ada regunya, ada rombongannya, ada kloternya. Jadi ada kecenderungan untuk mendapat kesempatan dibimbing. Dibimbing bukan berarti tidak bisa, yang membimbing bukan berarti pinter, tapi sama-sama saling mengingatkan, sama-sama berbagi untuk mendapatkan kesempurnaan dari ibadah haji. Kemudian ada yang ke-16-nya yaitu meninggalkan makanan dan minuman yang berlebihan. Jadi memelihara vitalitas dan daya tahan tubuh sehingga pada saatnya melaksanakan syarat rukun dan wajibnya hajinya itu bisa terlaksana secara sempurna, tidak terganggu oleh kondisi fisik yang sedang tidak memungkinkan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian ada yang ke-17 yaitu ketika tiba di suatu tempat dianjurkan untuk berdoa. Ya, katakanlah ketika sampai di Madinah berdoa masuk kota Madinah, ketika sampai di Mekah berdoa masuk kota Mekah gitu ya. Ketika sampai di Ka'bah berdoa melihat Ka'bah umpamanya. Jadi semua diisi dengan harapan-harapan dan doa-doa. Itu merupakan cerminan dari kepasrahan kita kepada Allah dan banyaknya harapan dari diri kita. Nah, dengan sholat dan juga dengan doa. Doa yang merupakan puncak dari kesabaran kita setelahnya kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ke-18-nya yaitu berusaha sekuat-kuatnya agar kita itu mendapat doa dari orang lain ya,
mendapat doa dari orang lain dengan cara apa? Bermohon kepada mereka untuk terutama yang sempat terdolimi, mohon dimaafkan dan mohon kita didoakan, beristighfar kepada Allah tapi memohon maaf kepada sesama, itu merupakan kesempurnaan. Karena apa? Bisa jadi praktek atau kegiatan kita itu bisa terhalang oleh karena ketidakrelaan dari mereka, karena Allah Maha tahu tentang hati orang-orang, maka mintalah kepada mereka keikhlasannya untuk melepas kita dalam hal beribadah, untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu mungkin 18 dari adab ya. Adab ketika kita ingin melaksanakan rihlah, melaksanakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Dinukil dari buku ini mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan, karena kita juga pasti akan paham bahwa dengan belajar, dengan mempunyai ilmu, maka amal akan sempurna. Tentu saja dalam hal ini keimanan kita kokohkan, kita kuatkan. Kemudian dengan ilmu kita perkuat amal kita perbaiki amal kita perbaiki akhlak kita perbaiki adab kita. Dengan amal kita juga sempurnakan kehadiran ilmu yang ada dalam diri kita, sehingga ilmu itu tidak akan menuntut karena tidak diamalkannya. Dengan iman yang kuat, dengan keilmuan yang kuat, dan juga dengan amalan yang kuat, konsisten, maka tiga-tiganya ini berpadu, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan makna sesungguhnya dari menunaikan ibadah haji dan umroh ya. Ini pesan-pesan ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita mengupayakan diri untuk mendapatkan makna-makna dari ibadah haji secara sempurna. Kenapa? Karena perintah Allah. Karena penyempurnaan dari ajaran agama Islam adalah ketika kita menunaikan ibadah haji. Nah, sehingga dalam hal ini di dalam pembahasan tentang makna ibadah haji itu sendiri, penulis dalam hal ini Syekh Dr. Muhammad Ad-Dabisi ini menguraikan tentang hakikat ibadah haji adalah prinsip yang harus ada dalam hati seorang mukmin yang akan berhaji atau berumroh ya. Sebab ketika itu ia menghadap Tuhannya di Baitullah. Jadi keyakinan kita bahwa ketika menunaikan ibadah haji itu adalah benar-benar kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan keyakinan itu adalah tidak bisa serta-merta, harus dilatih, harus dilatih. Saat ini kita dilatih dengan angkat tangan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Nah, ketika kita sampai di tempat yang disebutkan sebagai tempat kiblat kita, yaitu Baitullah, maka katakan Allahumma jidhadal bait ya. Dan pastikan diri kita ini menghadap Allah dengan sempurna ya. Jadi di sini makna atau yang harus diambil adalah bahwa pada setelah kita menancapkan diri untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, maka hati seorang mukmin itu uh, akan selalu menghadap kepada Tuhan. Ya, tidak pernah berpaling, tidak pernah ingkar, tidak pernah keluar dari rel-rel ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan visi ini pula, dengan tujuan ini pula, mampu menghayati makna yang terselip di setiap ritual haji. Maknanya di setiap ritual, dari mulai mencium Hajar Aswad, berikhram, kemudian kita tawaf, dari mulai tempat Hajar Aswad sampai Hijir Ismail, muter gitu, terus melewati Maqam Ibrahim, kemudian sampai Rukun Yaman, dari Rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad. Itu semua pasti akan ada rahasia di dalamnya yang merupakan rahasia dari spiritual, dari proses-proses ritual ibadah itu sendiri. Mengharap keharuman pesonanya, meneguhkan hati selama melakukan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hajinya pun sesuai dengan karakter hajinya para ahli-ahli surga, para ahli-ahli akhirat. Jadi kita harus pastikan bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, Rasulullah menyampaikan laisalahu jazaun ilal jannah. Ya, tidak ada balasannya bagi orang yang hajinya mabrur, al hajjul mabrur, laisalahu jazaun ilal jannah,
kecuali haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Jadi artinya apa? Ketika kita berada di tanah haram, di tanah suci, maka jadikanlah sebagai tambatan hati itu hanya Allah, dan jadikanlah surga sebagai permohonan tempat tinggal akhir kita di akhirat kelak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian yang menyangkut tujuan dari ibadah haji dan prinsip-prinsip ibadah haji yang sangat esensial dan krusial. Karena apa? Banyak sekali yang menyepelekan. Seolah-olah haji itu hanya menjalankan bayar ongkos, bayar tiket, kemudian ikut rombongan, selesai itu sudah. Ya. Tidak, itu haji adalah masing-masing dan tiap diri akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang mendapat predikat haji yang mabrur. Nah, kemudian apa yang kita perlu pahami, setelahnya kita melepaskan segala sesuatu hal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ma fi qalbi ghairullah, dan kita jangan lupa selalu ittiba, ya, mengerjakan ibadah haji itu bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan rasionalitas, tapi merupakan mensucikan diri. Upaya proses mensucikan diri dan jiwa yang paling agung, paling tinggi. Prakteknya dengan manasikul hajj. Dan manasikul hajj artinya mengikuti contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan itu semua? Tentunya kita harus mempersiapkan makna-makna persiapan perjalanannya. Ya, makna mempersiapkan perjalanannya artinya kita harus punya kesanggupan untuk mengimani secara kuat tentang perintah haji, mengilmui secara benar tentang perjalanan ibadah haji dan manasiknya, mengamalkan tentang perjalanan ibadah haji dan manasiknya. Ilmu, iman, dan amal harus terintegrasi dalam satu kesatuan. Nah, dan pada saat kita menjalankan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, maka prinsip yang harus selalu dipegang oleh seorang mukmin yaitu dia harus selalu mengingatkannya dengan perjalanan menuju akhirat. Jadi kita melakukan perjalanan ini harus sempurna, disebut sempurna, harus tata tertibnya dijaga sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena haji itu ibadah kelima atau rukun Islam yang kelima yang merupakan penyempurna dari rukun Islam sebelumnya. Membaca 2 kalimat syahadah, menegakkan sholat yang khusyuk, menunaikan saum yang makbul, kemudian menunaikan kewajiban dari harta dengan zakat, infak, sedekah secara penuh keberkahan, maka di akhirnya harus ditutup dengan perjalanan yang mengintegrasikan antara bersyahadat, sholat, berpuasa, dan berzakat dengan melaksanakan satu ritual ibadah haji. Nah, di perjalanan menghadap ilahi ini sungguh sangat luar biasa, dan terutama yang harus dilakukan adalah tidak boleh ropas, pusuk, dan jidal. Ya. Tidak boleh berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, kemudian tidak boleh fusuk, tidak boleh mencaci maki, berjiwa yang tidak baik kepada orang lain, berpraduga yang tidak baik, dan tidak boleh jidal, artinya bertengkar atau terjadi percekcokan dan terjadi permusuhan. Jadi dalam hal ini menahan diri dari segala kejaliman dan bertobat dari segala kemaksiatan. Itu adalah makna dari perjalanan ketika kita ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Yang kedua, melepaskan diri dari keluarga, harta, dan negeri. Artinya lepas diri bukan berarti lepas tangan, tetapi karena kita memang kondisinya tidak memungkinkan untuk selalu bersama mereka, berada dalam keadaan safar dan jauh, maka lepaskanlah diri. Ya, dalam proses menunaikan ibadah haji ini, dengan keluarga, dengan harta, dan dengan negeri. Artinya apa? Kita mencoba semaksimal mungkin untuk menitipkan, mewasiatkan apa yang sudah kita miliki itu kepada orang lain. Sehingga kalaupun nanti pada saatnya kita tidak kembali ke tanah air, maka dalam keadaan tertib dan tidak ada hal yang menimbulkan percekcokan, perdebatan di kemudian hari. Itulah makna dari makna menjalankan spiritualitas haji sampai dengan tidak menjadikan orang lain terbebani, tidak menjadikan orang lain terganggu, dan kita tetap dalam keadaan istiqamah, tetap dalam keadaan fokus, dalam keadaan konsentrasi
untuk melaksanakan praktek-praktek dari manasikul haji itu sendiri. Nah, kemudian mari kita lihat betapa rangkaian ibadah haji itu kan sederhana secara prakteknya, dimulai dengan ihram di mikot, berniat menunaikan ibadah haji di mikot, ya. Mikot tentunya sesuai dengan tujuan arah dari masing-masing. Ada yang di Bir Ali, ada yang di Kornul Manajil, ada di Yalamlam, ada yang di Jeddah, ada juga yang di Tanim, ada juga yang di Hudaibiyah, ya. Dan ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita untuk menyempurnakan dari praktek ibadah haji itu sendiri, karena Rasulullah sendiri yang menentukan dari mana memulai mengenakan ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ini juga sama dengan persiapan perjalanan tadi, bahwa pakaian yang dikenakan juga hanya 2 helai kain, ya, yang merupakan bagian dari upaya mengingatkan akan terjadinya hari akhirat kelak. Tentunya kalau bagi perempuan, pakaian ihram adalah menutup kecuali tak dan telapak tangan. Masya Allah, ya. Jadi yuk kita tambahkan makna spiritual kita ketika kita berihram. Kemudian setelah berihram kita terus bertalbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus-terusan bertalbiyah. Kemudian bersolawat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu dicap sebagai orang yang senang hatinya bertalbiyah. Kemudian dia berharap tidak tertolak dari keinginannya untuk memenuhi undangan Allah tersebut. Kemudian juga dia berharap mendapatkan ampunan, ya, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, menginginkan untuk mendapat ampunan. Kemudian dia ingin dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya selama dalam perjalanan sampai dengan kembali ke tempat masing-masing. Jadi dia menjadi seorang perindu yang mengumandangkan talbiyah, kemudian juga kolbunya hadir, kemudian dia berharap penuh, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pada saatnya dia juga akan bertawakal. Nah, kemudian setelah saya bertawakal, dia akan melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dan tentu saja dalam hal ini ketika sampai di tanah haram, kita juga menyiapkan diri untuk menjadi tamu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tamu yang baik adalah tamu yang tahu tata tertib. Nah, tata tertibnya tentunya sudah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manasikul haji. Setiap mukmin harus membanjiri hatinya dengan memohon, sekalipun Allah sendiri sudah menjanjikan dan keberkahan bagi orang yang menyengaja datang mengantarkan dirinya ke tanah haram dengan penuh kehusuan, penuh kerinduan, penuh keinginan, penuh cinta, dan juga dengan penuh harapan untuk untuk selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ketika melihat Baitullah, Masya Allah, ya, ketika melihat Baitullah, usahakan untuk benar-benar fokus dan konsentrasi sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Baitullah. Kemudian kita juga ketika mencium Hajar Aswad memulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, dikecupnya, kemudian melalui tempat yang namanya Maqam Ibrahim, memaknai tawaf tentang bagaimana Nabi Ibrahim berusaha, kemudian memaknai tawaf bagaimana Nabi Ibrahim membimbing Nabi Ismail bersama istrinya Siti Hajar. Kemudian kita ketika berada di tempat-tempat yang mustajabah berdoa, kita berhenti dan berdoa di multajam, ya, sambil minum air jam-jam. Kemudian juga ketika kita memaknai sa'i, ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Mawah, bayangkan sesuatu yang diusahakan oleh seorang ibu yang namanya Siti Hajar, mengusahakan air untuk anaknya yang sedang nangis, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita juga berwukuf, ya, berwukuf di Arafah, maknai sebagai pertemuan yang akan datang di akhirat, akan dikumpulkan semua manusia dalam keadaan yang sama, serupa, dalam keadaan yang tidak ada pembedaan antara pangkat, jabatan, nasab, ataupun dari sisi kedudukan, dari posisi jabatan-jabatan dan kemuliaan nasab. Tidak ada, semuanya berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Kemudian ketika kita berada di Arafah, berdoalah yang banyak, kemudian mintalah kepada Allah segala sesuatu yang akan menjadikan diri kita ini mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menikmatinya. Kemudian kita ke Musdalifah, ya, malam-malam mengambil batu sebagai cerminan dari upaya maksimal untuk melempar
niat-niat jahat yang ada dalam diri. Kemudian dilontarkan di Mina dengan melempar jumroh akobah, dan selanjutnya kita melaksanakan tawaf ifadah, penutup dari tawaf haji, dan pada saat itulah sempurnalah ibadah haji kita, sempurnalah riahlah kita, dan selanjutnya dilanjutkan dengan berziarah ke tempat-tempat yang eh, bersejarah yang mendukung tentang perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa haji dan umroh itu adalah seluruh ritualnya membiasakan diri kita untuk berzikir, memperbanyak zikir, menjadikan seluruh aktivitas kita tidak luput dari zikir, baik lisan ataupun dengan hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita niatkan dari dalam diri kita perjalanan gambaran ibadah haji dari buku yang saya nukil di sini dari Syekh Dr. Muhammad Ad-Das Dabisi ini menjadi bagian dari ilmu kita sehingga kita akan sempurna amal ibadah kita, dan kalau sempurna amal ibadah kita mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita terutama haji dan umroh kita menjadi mabrur dan mabrur insya Allah. Segala sesuatu tentunya harus dimulai dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Cerminan kita menginginkan mendapatkan kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini di bulan Sya'ban ini mampu untuk mendapatkan keberkahan dan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah sobat-sobat Jinten, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan, dan tentunya kebaikan dari sebuah ilmu adalah ketika diamalkan dan kesempurnaan amal adalah ketika memanfaatkan ilmu, dan ilmu dan amal yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan punya makna ukhrawi dan duniawi kalau dibentengi dengan akidah iman yang kuat sehingga pada saatnya akan kokoh dan kita tetap istiqomah untuk tetap bahagia berjamaah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati bertadabur terhadap Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran. Mas, melalui media ini ya Jinten TV, alhamdulillah kita sudah diberikan kemudahan untuk menyiapkan sarana prasarana belajar mengajar Al-Quran di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas di Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat, dan juga sudah mendapatkan kesempatan kepercayaan untuk menerima wakaf di Taman Indah Cileunyi Blok Z2 nomor 2, dan insya Allah sebelum Ramadan gazebo utama dan 2 saung serta 1 rumah untuk ustadz-ustadzahnya insya Allah sudah disiapkan, dan insya Allah Ramadan akan mulai bisa dimanfaatkan. Terima kasih kepada yang sudah berwakaf, terutama Pak keluarga besar Pak Mustafa Kamil dan Ibu Alis Lestari serta almarhum Ananda Najwan ya yang mewakafkan lahan tanahnya, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya yang telah mewakafkan berupa finansialnya, materialnya, dan juga berupa tenaga serta pikirannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan dan hanya Allah lah yang mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian mari kita sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isrok sareng salat duha.